Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan berita terkini artis di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi terupdate dan menarik seputar artis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita terkini artis Tribun Lampung selengkapnya. Kabar pertama datang dari Amarzoni gagal hadirkan saksi di sidang cerainya. Sidang lanjutan perceraian Amarzoni dan Irish Bella kembali digelar di Pengadilan Agama Depok pada Kamis 18 Januari 2024. Sidang yang beragendakan keterangan saksi dari pihak Amarzoni hanya dihadiri dari masing-masing kuasa hukum. Sayangnya, lagi-lagi pihak Amarzoni tak berhasil membawa saksi ke meja persidangan. Tidak berhasil mendatangkan saksi, pihak Irish Bella semakin optimis gugatan cerainya bakal dikabulkan. Diketahui artis Irish Bella menggugat cerai Amarzoni di Pengadilan Agama Depok, Jawa Barat, tepatnya pada Senin 6 November 2023 lalu. Kan kita udah menghadiri, kemudian kita udah diskusi dengan Amar semalam di tahanan. Ya ada kesulitan memang kita. Gimana Mas? Memang ada kesulitan karena Amar kan di tahanan untuk menghubung saksi-saksinya. Saksi-saksi itu udah bekerja sama orang lain. Jadi dan kemudian dari apa? Setelah kita pelajari kan dari bukti-bukti yang sudah ada sama kita juga kan memang apa? Ya ibaratnya udah cukup lah sebenarnya. Karena kan dalam keperdataan itu kan kita nggak perlu ibaratnya saksi memang ada dalam pembuktian, tapi kan sebenarnya juga kan dalam perdata kan beda dengan pidana. Kalau pidana itu memang harus bukti saksi itu wajib. Karena bisa juga apabila dipanggil nanti saksinya 2 kali nggak dipanggil bisa panggilan paksa. Berarti hari ini nggak ada saksi yang ya kita udah cukup karena dari kita diskusi dengan Amar ya udah cukup karena kita kan dalil-dalil yang diugatnya udah bisa kita bantahkan juga dengan bukti-bukti yang tertulis. Walaupun nanti kalau ada saksi belakangan sebelum keputusan kita kan masih bisa meminta. Kabar selanjutnya datang dari Mpoati yang divonis penyakit berbahaya. Mpoati tengah mengalami kondisi kesehatan yang kurang baik. Pasalnya, Mpoati divonis dokter mengalami polip di bagian usus dan sudah berakar. Dokter pun menyarankan agar Mpoati menjalani operasi pengangkatan polip di ususnya. Hal itu lantaran polip yang dialami Mpoati beresiko tumbuh menjadi kanker. Terlebih, Mpoati memiliki gen kuat kanker dari kedua orang tuanya. Kondisi tersebut diketahui Mpoati sejak 7 bulan lalu. Mpoati pun mengungkapkan gejala yang dirasakannya dari kondisinya tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, Mpoati ini sudah cukup jarang tersorot televisi beberapa waktu terakhir. Sayangnya, Mpoati kembali tampil namun dengan kondisi yang kurang baik. Penting belum ada. Mohon maaf kok kondisi kesehatan pasti lagi bermasalah atau gimana sih boleh sharing dulu? Iya, kalau kesehatan sekarang lagi di usus lagi ada polip yang membesar dan dia sudah berakar. Tapi udah dibiopsi menurut dokternya katanya sebaiknya diangkat secepatnya sebelum bisa kemungkinan besar kanker karena ada gen apa misalnya
nggak enak, pedas, panas, pelit, pokoknya segala macam rasa deh. BAT-nya itu jahat, pas hari baru BAT karena maaf di celokan belakang gitu, dan itu BAT-nya keras banget. Jadi kok dokter dari cek semua penyakit yang lain kasih sakutin juga. Dokter internetnya dirujuk ke dokter gastro khusus bagian lambung. Ternyata dokter gastro cek lanjut harus di endoskopi sama maaf kolonoskopi. Saya lihat besoknya total dan sebelum itu minum ada kasih air botol gede begini untuk nguras isi perut semuanya sampai kalau air itu sampai baru habis itu masuk kamar operasi. Maksudnya diminum endoskopi sama di kolonoskopi rasanya banyak banget polip di dalam tubuh, semua udah dibersihin sama dokter, tapi ada satu yang membesar dan sudah berakar ke usus. Jadi kalau yang satu itu menurut dokter tidak bisa diambil, maaf kalau tidak melewatkan harus operasi lewat ya belum diapa-apain karena kok jadi takut gitu. Dan pengobatannya apa kok sekarang? Akhirnya kan ini kan takut dengan operasi apa? Pengobatannya sekarang ke Simseawi aja, Kepler. Tapi apa yang membuat kok khawatir untuk menjalani operasi? Karena pengalaman kanker usus. Kalau kok kan masih jinak ya, karena diangkat dan perut, BAB-nya di perut pakai kantong. Berapa bulan kemudian kembalikan lagi ke semula, BAB-nya maaf lewat belakang. Tapi dari tidak operasi sampai ke ICU sudah bangun lagi. Ya, jadi itu yang bikin takut. Karena dia memilih untuk alternatif aja. Ma, ini sudah berjalan berapa lama?
Salma. Kalau makanan sih ya kok kami beda aja, jadi kok makannya lebih terutama gitu kayak ayam atau sop kayu terus ikan direbus telur direbus paling enggak kalau udah bosan banget sama rebusan ikannya direbus dimakan telurnya dadar tapi minyaknya cuma diolesin aja di kemarin kalau minyaknya nggak tambah aja air putih ini sekarang nggak bisa macam-macam kecuali air putih makan nasi juga biasa basi. Tapi kondisi ini ganggu aktivitas ya sih Mak, atau ganggu kerjaan Mak? Kalau pekerjaan sih ya terganggu. Kabar selanjutnya datang dari Ashanti, berikan hadiah ayam kate langka untuk Amina. Ashanti belum lama ini memberikan hadiah yang berbeda dari yang lain untuk sang cucu Aminah Hana Nur Atta. Ashanti memberi hadiah 2 ekor ayam kate langka untuk Aminah. Bocah 2 tahun itu ternyata beberapa bulan belakangan memang tengah suka ayam. Ashanti berhasil mendapatkan ayam kate dengan bulu motif batik dan ia juga bersyukur karena sang cucu sangat senang dengan hadiah yang diberikannya. Bahkan putri pertama Atta dan Aurel Hermansyah itu sudah memberi nama untuk 2 ayam katenya. Itu seperti apa sih, Bun? Kan memang udah sebulan kan dia tuh suka banget kalau di rumah manggil ngomong ayam gitu. Setiap apa maunya ayam. Ya udah beli ayam beneran. Kebetulan katanya orang ngambil ayam tapi hati. Jadi yang beli lagi ayam dapat ayam kate yang batik gitu. Jadi alhamdulillah ya udah Aminah senang banget dikasih nama apa gitu kan dia. Jadi mainan buat dia buat di rumah baru. Berarti sekarang ayam kate memang dirawat sama si Ayam batik Aminah iya karena kan itu memang punyanya Aminah. Tinggal untuk Aminah sama cucu Insya Allah makin lucu, makin pinter, makin cantik, makin ajaib, makin jenius, apalagi Azura juga ya. Jadi senang banget kayak dan mereka juga kan lagi pindah-pindahan rumah. Jadi mungkin jadi apa ya kayak ada kegiatan baru, ada setiap hari pasti ada aktivitas baru. Kalau ibu kan katanya ayam katanya dapat 1 bulan ya, Bun? Berapa lama sih 1 Ayam bulan? kate enggak, aku pesennya ke orang jadi baru datangnya sebulan. Cuma aku maunya kan yang motifnya batik gitu kan. Kan mereka kita kan Indonesia suka batik jadi alhamdulillah yang motifnya batik. Memang langka ya, Bun? Iya langka ya. Enggak sih dan juga sih lumayan lah tapi aku pesan aja emang bikin lupa karena aku order dulu. Mulai sempat satu orang rumah baru Anta. Belum sempat disuruh ke sana belum sempat dulu soalnya memang aku lagi ada kegiatan kan di sana jadi aku lagi setiap hari bolak-balik Bogor jadi nanti kalau udah ada siang baru aku mau bantuin dia ya nanti rumahnya buat ya belum lihat. Kabar selanjutnya datang dari Virgon, tolak beri nafkah senilai 75 juta rupiah. Pihak Inara berita Gaban. Virgon diketahui mengajukan keberatan atas gugatan Inara terkait nafkah untuk anak-anaknya. Sebelumnya, Inara Rusli meminta kepada Virgon untuk memberikan nafkah anak sebesar 75 juta rupiah. Namun gugatan tersebut ditolak oleh Virgon dan akan diajukan saat banding di persidangan. Pengacara Inara Rusli Arjana Bagaskara menyebutkan bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Virgon dan akan diajukan saat banding di persidangan. Arjana juga mengungkapkan bahwa pihaknya tak mengetahui secara pasti alasan Virgon merasa keberatan dengan nafkah yang diminta Inara. Walaupun penetapan dari PH sendiri belum begitu imbang. Ya, kita lihatlah dari PH kan nanti ada putusan banding ya. Apakah itu memperkuat atau tidak? Kita lihat sebagai salah satu bukti juga nanti di persidangan. Untuk sidang hari ini kenapa Pak Inara sendiri tidak hadir? Karena secara prosedur di pengadilannya belum diwajibkan hadir. Mungkin Bu Inara akan hadir di agenda mediasi ya, karena itu diwajibkan prinsip untuk hadir. Bang, ini kemarin kan sempat ramai nih yang soal postingan pertemuan antara Inara dengan Virgon itu seperti apa sih Bang sebenarnya? Kita dari kuasa hukum belum bisa bicara banyak mengenai hasil pertemuan itu karena masih didiskusikan secara internal. Tapi itu membicarakan tentang royalti atau gimana? Kita belum bisa kasih statement apa yang terkait.
Ini pabrik juga beranggapan bahwa dengan adanya duduk bareng mereka berdua bisa dibicarakan damai secara kekeluargaan dan tidak cukup puas dengan hasil kinerja tim mereka masing-masing. Ya, terkait dengan pertemuan itu memang dari kita sebagai pihak kuasa hukum advice agar diadakan pertemuan internal, tidak perlu melibatkan lawyer, supaya dari pihak mereka bisa membicarakan secara keluargaan mengenai penyelesaian. Bang, mengenai Tapi dalam arti Nara sendiri secara tidak langsung dengan kata tersebut tidak puas terhadap yang jadi pihak lawyer seperti apa? Ya, terkait itu kita nggak bisa komentar ya mengenai hal tersebut. Tapi yang jelas kami dari lawyer sudah mengadvise dari awal kalau bisa diselesaikan secara musyawarah antar keluarga, kenapa tidak? Bang, benar nggak sih kabarnya Kapitun menolak nafkah jadi 25 juta? Iya, itu benar dan itu diajukan dalam tahap banding mengenai nafkah tersebut. Kabar selanjutnya datang dari Yama Carlos, gandeng pacar baru usai cerai dari Arvita. Aktor Yama Carlos memiliki kekasih baru setelah bercerai dengan Arvita Dwi Putri. Kekasih baru Yama Carlos itu diketahui bernama Karina Ivola. Karina Ivola diketahui mengelola bisnis memang nggak ada rencana, sumpah saat itu nggak ada rencana ke arah sana, nggak ada gambaran ke arah yang seperti ini sekarang, nggak ada, belum ada gitu. Dan di sini nih itu pertama kali kita ketemu, meskipun kita berkomunikasi lewat media sosial itu udah mundur 3 bulan, kira-kira 3 bulan ke belakang. Berarti ngajak kenalan di duluan? sini dari pertemuan yang pertama di sini lanjut tuh akhirnya tuh lanjut. Oh, itu pun melalui proses ngelewatin berbagai macam badai dulu, itu nggak yang manis-manis. Justru saya berharap ya, meskipun agak deg-degan ya, harus mendingan ngadepin badai-badai di awal gitu ya, meskipun risikonya bakalan berantakan tuh ada, cuman mendingan ya itu tadi, kalau disuruh pilih mendingan ngelewatin ranjau-ranjau dulu di awal, berantem dulu di awal, biar kesini semakin enak. Masalah itu yang kami lewati, itu akhirnya jadi bahan pertimbangan kami. Yaudah deh, yuk kita berkenal hal ini. Tapi waktu awal ketemu memang di sini banget, apa memang sebelumnya sudah kenal atau seperti apa? Kenalnya itu cuma pertemuan di media sosial aja, yang rame-rame juga. Tapi ketemuan fisik tuh ya di sini. Mbak Mas Yama yang nyapa duluan atau ngajak kenalan duluan secara langsung? Apa memang Mas Yama ngundang dia untuk datang? Ya. Oh, ngundang dia untuk datang. Iya. Oh. Okay. Ketemu fisiknya tuh di sini. Bentar. First impressionnya mungkin gimana? First impression pertama atau pertama kali ketemu? Ya. Oke. Ini. Cuman gambaran untuk jauh tuh belum ada, belum berani gitu. Nggak berani, bahkan nggak berani, karena ngelihat dia datang. Baiklah Tribuners, itulah tayangan berita terkini artis bersama dengan saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.